Halo, kembali lagi bersamaku. Di sini saya akan membuat atau membahas tools Nuclei ya, sekalian cara penggunaan ya, dari basic hingga advance scan-nya. Oke, hanya beberapa scan ya yang saya share ini, karena saya belum tahu beberapa scanning lagi karena saya juga baru pemula ya guys ya. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Segala sesuatu di channel ini hanya untuk tujuan pendidikan atau edukasi. Saya tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan, entah siapapun itu yang melakukan tindakan kejahatan atau cybercrime yang disebabkan dari mempelajari tutorial yang saya buat. Sekali lagi, saya tidak bertanggung jawab atas yang kepada bersangkutan. Oke, langsung saja kita masuk ke Nuclei-nya. Ini dia link GitHub Nuclei-nya yang dibuat dari Discovery Project. Oke, Nuclei itu dia kayak vulnerability detection ya, atau security scanner lah kalau dibilang ya. Ya, yang dimana dia ada beberapa CVE yang udah dimasukkan ke dalam Nuclei ini, yang dimana dari tahun berapa itu ya, lupa, CVE tahun 2000 lama lah itu, sampai tahun 2024. Oke. Enaknya memakai Nuclei ini, kita bisa membuat template kita sendiri ya, yang dimana misalnya contohnya kita menemukan kerentanan yang belum ditemukan oleh orang lain ya, kita bisa membuat templatenya ini di Nuclei itu. Oke, cara penginstalannya, sebelum penginstalan kalian harus ada yang namanya itu bahasa pemrograman Golang ya, yang dimana kita harus menginstal Golang dulu. Kita masuk ke mode super user dulu. Nah, caranya itu begini ya, sudo apt install Golang Go nih. Nah, di sini saya sudah menginstal Golang Go. Oke, terus tapi sebelumnya kalian update dan upgrade dulu ya terminal kalian dulu sebelumnya, agar lebih enak dia jalankan atau ngeksekusinya. Oke, setelah install Golang, selanjutnya ini kalian kopikan aja ke terminal, karena saya sudah mendownload si Nuclei tersebut ya. Oke, setelah mendownloadnya, kalian masuk ke, kalian kopikan aja nih. Oke, copy misalnya tadi kan berada di root ya, misalnya root, terus Golang, terus Nuclei, root go bin, terus Nuclei. Nah, kalian copy ke sini agar kalian bisa menjalankan Nuclei atau tools ini di luar file root tersebut. Oke. Selanjutnya cara penggunaannya bagaimana? Kita lihat di sini ada, sini sudah saya menggunakan ya, nuclei.h. Nah, di sini banyak ya. Cara-cara penggunaannya itu banyak sekali, karena ini sangat powerful sih menurut saya, karena ya termasuk aku sih yang memakai ini. Oke, di sini ada target, ada list string. Oke, contohnya begini nih, kalian masukkan target kalian ya, misalnya gini, Nuclei terus target. Nah, targetnya kalian di sini siapa gitu. Nah, di sini saya sudah ada contoh ya, sudah ada contoh beberapa target ya, yang dimana sini ada, sudah saya install dump smell vulnerable web. Oke, yang di sini ada berisi kerentanan yang bisa di scan melalui Nuclei ya, yang dimana di sini ada kerentanan XSS atau SQL injection, semuanya ada di sini. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Di sini kan ada template nih, Nuclei template ya. Ya kan, Nuclei template. Di sini banyak sekali kerentanan-kerentanannya. Oke. CD Nuclei template, CD network. Kita lihat ada apa saja. CVS. Nah, contohnya begini ya. Nih banyak sekali kerentanannya nih. Dari tahun 2001 sampai tahun 2024 coy. Gila nggak sih? Kita lihat isi
misalnya isi tahun 2022 atau 2023 ya. Elah, CD 2023. Lihat ada satu, terus 2022. Nah, ini ada 3. Yang dimana di sini ada kerentanan apa nih, misalnya nano, misalnya kita lihat ya, atau cat atau nano aja deh. Nah, kita lihat ini, kita copy, terus kita clipboard. Nah, sini kerentanan vertikal cuy, yang dimana dia ada RCE atau remote code execution. Nah, begini ya. Nah, ini dia. Ada ini template-templatenya. Kalau kalian menemukan kerentanan, kalian bisa membuat templatenya sendiri ya, atau kalian bisa mengeditnya. Nah, ini sangat-sangat powerful sih menurut saya. Ini ya, severity-nya vertikal ya. Ini RCE CVE tahun 2022. Nah, jadi setiap RCE itu ada kodenya ya, ada kodenya gitu ya. Misalnya kode RCE itu 0543 entah apa gitu ya. Oke, selanjutnya cara scan dulu ya. Kita lihat cara scannya. Nah, kita scan misalnya reflected aja deh dulu nih, XSS ya. Nah, kita scan nih ya. Kita scan dengan nuclei target. Nah, kita paste saja atau kita paste. Nah, ini dia akan scan ini, tapi dia akan, ini kan basic scan. Nah, jadi dia semua template itu yang ada di template yang sudah kita oprek tadi atau kita buka tadi itu semua keluar di sini ya. Sini banyak sekali templatenya, 8332. Gila nggak sih? Dia sini udah termasuk SQL injection, apapun LFI, apapun semua udah termasuk. Karena tapi ini terlalu lama ya. Nah, ini terlalu lama. Jadi bagaimana kita cara nge-scan misalnya CVE tahun berapa atau kerentanan apa gitu ya, atau severity-nya apa gitu, atau low atau medium atau high atau critical. Nah, di sini kan ada nih, nah kan udah ketemu nih, nah medium gitu ya misalnya ya kan. Nah, udah ketemu gitu. Coba kita open link. Nah, ketemu dia kan, XSS ditemukan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan ada medium ya, ada low nih. Bagaimana kita tidak menginginkan severity low begitu. Misalnya kita menginginkan severity medium aja, misalnya medium, di atas medium gitu misalnya ya, kan ada severity high ini ha. Misalnya di atas medium aja, medium, high, critical. Karena dia ngeload semua template ini terlalu lama ya, biar kita lebih sedikit ngeloadnya templatenya. Bagaimana caranya? Oke, kita close dulu. Nah, caranya itu gini. Kita masukkan perintah severity, kerentanan apa yang kalian inginkan. Misalnya cuman high gitu doang ya, misalnya high gitu doang, atau mulai dari medium deh. Itu kan ada level-levelnya ya kan, ada info, mulai dari info, low, medium, high, dan critical, ada 5. Misalnya kalian menginginkan di atas low aja gitu, misalnya medium atau critical, atau high misalnya gitu, critical. Nah, kalian enterkan aja gini ya, ini perintahnya nih. Nah, ini ya. Oke, kita scan aja. Jadi dia akan menycan semua severity medium, high, critical. Nah, di sini kan templatenya sudah berkurang nih. Dari berapa tadi ya? Dari 8332 template sampai 4000. Kenapa begitu? Ya karena dia hanya menycan medium, high, dan critical aja ya. Oke. Sini akan saya skip untuk scan-nya karena dia agak terlalu lama juga ya. Nah, ini dia ada medium ya. Nah, tadi cuman medium aja kan yang kita scan. Jadi kerentanan low dan info itu tidak ditemukan seperti ini. Ini tidak akan di scan ya, sama
ini dan sama low ini tidak akan di scan ya. Dia akan menycan di atas mulai dari medium ya, misalnya medium, high dan critical aja ya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menycan sesuai keinginan template kita ya. Misalnya tadi kan ini kan severity aja. Misalnya kita menyesuaikan template kita ya. Misalnya templatenya itu berada di mana gitu. Kita lihat dulu CD LS. Nah, nih. Kita lihat dulu nuclei template ya. Terus kita lihat CD network. Nah, di sini dia kan ada beberapa nih ya, itu ya. Kita ingin menycan kerentanan CVE tahun berapa gitu atau CVES aja. Ini kita kopikan aja ya. Ini di sini dia tersimpan di nuclei template ya. Oke. Misalnya kalian mencari kerentanan exposure misalnya gitu ya. Kita masukkan lagi tadi perintahnya tadi di nuclei ini kan. Nah, nih kita pastikan aja nuclei template, terus tadi dia berada di root home, terus oke, berada di sini ya. Misalnya CVE gitu, misalnya begini deh. Ini root yang nggak pakai sih sebenarnya. Kita lihat home aja. Nih, misalnya kita menginginkan kerentanan gini doang ya, misalnya gini. Nah, template localhost. Oh, salah, ini kali deh. Kali home. Nah, nih begini ya. Tadi kan templatenya tersimpan di home kali nuclei template. Oke. Atau bisa begini nggak sih? Nah, bisa begini doang. Nah, gini aja bisa. Selanjutnya kita scan. Nah, template kan jadi lebih sedikit kan, 17, karena dia akan menycan di dalam file CVS ini, CVE ini. Mana nih? Nah, di dalam file ini doang. Oke. Selanjutnya misalnya kita ingin menycan LFV doang gitu ya, atau local file inclusion gitu. Kita bikin teksnya nih, perintahnya gini, misal LFI gitu ya. Kita bikin enter. Nah, gitu ya. Paham kan sampai di sini? Oke, kita sabar, kita tunggu. Oke, kita skip aja ya karena ini terlalu lama ya nikennya. Oke, sudah paham kan tadi? Ini untuk niken template yang kita inginkan misalnya ya. Atau bisa kita di dalam template ini doang gitu ya. Nah, bisa begini. Ada berapa dia? Ada 8332 cuy. Nah, kelamaan kan. Nah, jadi kita bisa tambahkan tadi di dalam apa itu ada isi apa-apa aja gitu ya. Nih, atau exposure gitu misalnya. Ini mana tadi ini? Kali nuclei template ya. Nuclei template di mana tadi? Network terus exposure ya. Network terus. Nah, nih. Kita scan dengan template exposure ya, yang dimana dia ada 5 template exposure. Oke, paham sampai di sini ya? Atau kita bisa saya ulangin ya. Ini untuk menekan severity yang kita inginkan, ya, severity yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan severity low gitu ya, kita scan. Atau kita bisa menginginkan severity minimal tuh medium ya, medium sampai critical gitu ya. Ini dia akan menycan ya 4522 template.
Oke, dia udah terscan ya. Di sini ada kerentanan low, high, dan medium. Karena di sini kita mengizinkan untuk nyekan kerentanan low ya, mulai dari low ya. Oke, selanjutnya bagaimana mencari sekaligus 2 atau 3 URL sekaligus ya. Sebelumnya kalian buat dulu listnya. Oke, kita buat misalnya list nuclei gitu ya, nuclei.txt ya, sudo nano list nuclei gitu txt. Kita buat misalnya, tunggu ya, agak ribet sih di sini. Google, kita lihat in URL book bounty. Nah, misalnya contohnya di mana nih? Kita cari dulu yang enak ya. Oh, begini deh. Tether. Nah nih. Ini tether ya. Kita lihat. Ini ada program book bounty ya, tether ini. Oke, misalnya ini tether nih. Tether ya, kita lihat. tether.to. Misalnya satu lagi ada app tether.to. Misalnya ada satu lagi, kalian tambahkan aja ya. Oke, di sini sudah saya buat listnya ya. Nah, dengan cara nuclei ini L itu untuk list ya. Oke, L itu untuk list. Oke, gimana tadi listnya? Ya ini di sini list nuclei.txt. Nah, jadi kerentanan apa yang kalian inginkan, misalnya severity low atau medium atau high aja ya, kalian bisa scan. Nah, bagaimana Bang kalau kita mengeluarkan output dari hasil si nuclei tersebut? Nah, caranya begini ya, kita masukkan aja min o, outputnya apa, hasil nuclei, misalnya nuclei.txt. Nah, ini hasilnya ya. Oke, ini hasil yang udah di scan. Misalnya dia ada menemukan kerentanan, dia akan masuk ke output hasil nuclei ini. Oke, udah paham sampai di sini ya? Oke, cukup dulu sampai di sini ya untuk cara-cara penggunaan nuclei. Kalian bisa kombinasikan itu lebih mantap menggunakan subfinder. Lalu ini dia subfinder GitHub, lalu httpx ya, ini toolkit, lalu param spider. Nah, ini kalian kombinasikan dulu ya. Oke, yang pertama kalian mencari subfindernya dulu. Misalnya contoh ini, kalian mencari subfinder si tether.to tadi ini, ya kan? Udah dapat listnya nih subfinder, ya kan? Udah dapat listnya. Lalu kalian menggunakan httpx ini untuk apakah website tersebut aktif atau tidak. Si httpx ini akan ngedeteksi gitu ya, ngedeteksi seperti ini contohnya nih. Ini ngedeteksi, maka dia akan mengambilkan si output 200 saja, yang aktifnya aja. Oke, selanjutnya udah dapat list si httpx ini, kalian crawler dulu pakai param spider. Kalian crawler ini, param spider ini untuk crawling ya, untuk crawling. Kalian crawling semua URL tersebut, lalu kalian scan pakai nuclei. Nah, itu baru powerful. Oke, paham kan sampai di sini? Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang suka silahkan di like, yang nggak suka ya udah nggak usah komen. Nggak urusan saya, itu urusan kau aja ya. Oke, tidak lupa-lupanya saya mengingatkan untuk belajar terus ya, karena security ini tidak ada habisnya menurut saya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.